Silahkan mungkin dari teman-teman masalah seminar ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin kita batasi. Iya. 3 penanya untuk Ibu Hajah Ratna. Betul. 3 penanya untuk Dr. Wiko Pratama. Boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu, mumpung beliau Ya. berada di sini. Nanti silakan. yang sebagai penanya untuk menyebutkan nama dan dari komunitas mana dan dari sebelah sana apa. Pak Tarko. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Ya, yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Haritama. Saya ingin bertanya kepada Romo Wiku terkait dengan tata cara panggih adat Surakarta tadi. Saya tidak melihat adanya cucuk lampah, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah sebenarnya peran cucuk lampah itu memang tidak diperlukan atau bagaimana? Soalnya gini Pak, di sini itu untuk acara adat itu yang mandu adalah cucuk lampah, sedangkan periasnya itu duduk manis. Ya, terima kasih. Langsung Pak Wiku. Ya, monggo. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama mengenai cucuk lampah yang saya pahami sebagai mengawali laku. Kalau untuk ilmu loh ilmu paugerannya. Ketika panggih seperti yang saya sampaikan tadi, manten menuju ke pelaminan itu bahkan dawuhe para simbah-simbah para kuno dulu tidak boleh ada siapapun berada di depan manten. Maka kalau dipirsani patah pun itu tidak di depan manten ketika panggih loh ya, ketika panggih. Beda ketika resepsi. Ketika resepsi kemudian mantennya menuju gedung ke pelaminan di dalam gedung, nah itu prosesinya boleh ada cucuk lampah. Tapi ini ilmu, bukan untuk pelayanan, bukan untuk komersial. Kalau untuk komersial ya monggo, tetapi setidaknya kita sudah berbekal pengetahuannya. Itu mengenai fungsi cucuk lampah berada di depan pengantin. Jadi ketika panggih memang seyogianya tidak ada siapapun berada di depan pengantin yang menghalangi. Lalu fungsi cucuk lampah dan perias. Bu Joko matur nuwun sanget, sembah nuwun sampun dipun tenggani, sehat selalu. Salam hormat saya untuk Harpi Jawa Tengah. Derek agen sugeng kondur. Matur nuwun. Lalu kemudian untuk manggih ke Mas Tarko, saya memang mendengar dari sedulur-sedulur papan mas di sini seolah menjadi kebiasaan bahwa yang memimpin upacara panggih itu adalah cucuk lampah. Nah, monggo itu dibicarakan antara komunitas cucuk lampah dan komunitas perias. Sebaiknya bagaimana, yang bagus bagaimana, tetapi memang terasa lebih kalau yang memimpin upacara panggih itu adalah ibu-ibu atau perempuan. Demikian yang saya ketahui. Terima kasih. Oke. Berikutnya. Ya, ini dari depan Bapak Rohadi, Ketua Papan Mas. Silakan. Kalau tadi perwakilan dari Tata Rias, kemudian ini perwakilan dari MC. Silakan Pak Rohadi. Pak Rohadi. Oke, terima kasih. Pertama, saya berikan selamat kepada Harpi Banyumas. Ini gelaran acara yang paling akbar tahun ini dan sukses besar. Saya berharap bahwa ke depan Harpi semakin maju dan kami dari Papan Mas siap untuk bersinergi. Mohon maaf menanggapi penanya yang sebelumnya mengenai tugas dari cucuk lampah yang merangkap untuk menjadi pelayan perias, ini memang kami memandang cukup memprihatinkan. Jangankan cucuk lampah yang berbukti ya melayani pengantin,
Bahkan di pinggiran-pinggiran ini masih banyak sekali pambioworo pun, MC pun ikut bebeti. Jadi mungkin hitung-hitungannya berias itu yang ngiras-ngirus, bayarnya amplop, tapi pegawaiannya pirang-pirang. Mungkin ini secara ekonomis mungkin cukup ekonomis ya. Karena dengan membayar satu orang, semua pekerjaan bisa selesai. Tapi secara etika budaya, saya kira kurang beretika. Untuk selanjutnya, melihat dari rangkaian upacara adat Surakarta tadi, apakah runtut acara itu harus sama seperti itu? Karena ketika budaya itu berpindah ke kota lain, ke Banyumas misalnya, di sini banyak sekali muatan-muatan lokal. Apakah bisa dimodifikasi? Misalnya ada upacara-upacara yang lebih disederhanakan lagi. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua mengenai filosofi. Apakah filosofi ada satu patokan yang baku dari Surakarta, seperti misalkan kacar kucur itu filosofi yang baku itu apa, kemudian lempar sirih itu filosofi yang baku itu apa? Itu kami mohon petunjuknya, karena dari teman-teman juga filosofinya berbeda-beda gitu. Kemudian untuk tadi kami melihat bahwa yang sering terjadi di sini bahwa balang gantal itu ada yang menggunakan 3 gantal, ada yang menggunakan 1 gantal, tapi sama-sama dilempar ke dada masing-masing. Kami tadi melihat bahwa lempar gantal untuk yang manten putri itu dilemparnya ke kaki. Nah, ini filosofinya apa? Mohon petunjuk. Kemudian untuk sungkeman tadi karena ini kan basahan. Kemudian ketika padal pasilan tadi, ini sungkeman manten kakung itu kan sila. Lah kalau bukan basahan, pakainya kain, kan nggak bisa sila. Itu bagaimana? Itu kira-kira pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rohadi. Selalu Ketua Maparnas Ya, Banyumas. tidak perlu kita ulang ya. Oke. Terima kasih Pak Rohadi. Yang pertama, sekali lagi saya tidak bisa campur tangan lebih jauh. Seyogianya memang duduk berhadapan antara komunitas pembawaan, komunitas cucuk lampah dan komunitas perias untuk membicarakan itu dengan bijak dan lebih baik, mengarah kepada bahwa yang memandu upacara adat itu seyogianya putri, karena tarapan inggih putri, tedak siten inggih putri, lalu menapa buratna yang satu tingkepan inggih putri. Memang ini upacara-upacara keputrian. Jadi memang kalau kita kembalikan pada sumbernya, ini adalah upacara-upacara yang dipandegani oleh keputren, oleh putri. Demikian pula di keraton kasatrian memang ada cepeng damel kakung, kemudian keputren ada cepeng damel putri. Ketika manten kakung miyos dari kasatrian, kemudian diantar menuju ke bangsal kencono di tempat putri, maka seluruh upacara itu dikuasai oleh keputren. Kakung tidak lagi. Jadi milo mekaten, monggo dibicarakan baik-baik. Saya tidak tahu motifnya apa atau cucuk lampahnya itu memang gawane perias sehingga kowe kok kejaba cucuk lampah kowe yo dandani kowe yo anu saya tidak tahu sejauh mana. Nggih. Lalu yang kedua, barangkali pula cucuk lampah dianggap lebih menguasai dibanding teman-teman. Nah, ini menjadi tantangan. Kalau kasusnya begitu, berarti menjadi tantangan untuk perias muda, kemudian make up artis muda. Jangan hanya pinter ngerias saja, tetapi juga harus ngerti upacara itu bagaimana dilangsungkannya. Lalu berikutnya yang masih saya ingat, saya tangkap adalah bagaimana interpretasi baku-baku memang ada Bapak,
sudah ada. Misalnya tompo koyo itu apa, dahar klimah itu apa, lalu sindur itu apa. Tetapi bahwa interpretasi itu adalah kecerdasan dan kepekaan perasaan dari masing-masing pembawa acara untuk bisa mengambil mutiara dan berliannya dari sebuah upacara itu sehingga menjadi mengagumkan. Jadi untuk teman-teman pembawa acara jangan terpancang pada filosofi yang sudah ada, dan filosofi baku itu boleh dikembangkan, boleh diinterpretasikan yang lebih dianggap berkualitas supaya kemudian mengundang kekaguman dan budaya ini dikagumi, tidak disepelekne. Dan menawi kemudian diarahkan iki kanggo danyang sing manggon ning kono, iki kanggo sing tunggu seringin kono kae, itu nanti lama-lama kita akan didesak, akan terserah oleh pemikiran-pemikiran lain yang dianggap lebih rasional, apalagi anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang sudah lebih milenial. Iya toh, bestiku besti ini luar biasa sekarang. Jadi kalau diberi makna-makna yang terlalu kuno, mereka tidak nyambung. Apa sih yang dimaksud itu? Jadi kita memang membawa acara itu menjadi tantangan kita semua untuk memberikan muatan interpretasi yang lebih ilmiah, yang lebih berbobot, yang lebih berkualitas. Syukur ada manfaatnya ketika kemudian orang selesai melihat upacara itu pulang membawa bekal, membawa modal, membawa keberuntungan untuk memperoleh ilmu yang manfaat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Riki Wurasoko. Masih ada satu dua. lagi. Yang pertama mengenai gantal yang dilempar oleh mantan kaki, dan kedua mengenai madal pasilan. Mohon maaf, untuk madal pasilan sesungguhnya bisa kok Bapak. Kalaupun ngagem nyamping begini, dari silo ke berdiri juga tidak ada masalah, asal mungkin jaritnya nanti benar cara memakainya. Tapi kalau silonya manten putri memang tidak bisa begitu, jadi agak begini, ya beda. Manten putri nanti silonya berbeda, jadi hanya di menurut saya agak di depan begini. Kalau manten putra lebih begitu, asal anggenipun ngagem nyamping betul. Tapi kalau anggenipun ngagem nyamping salah, ya memang keserimpung, tidak bisa, sulit. Itu pentingnya untuk berlatih. Sebelum acara sebaiknya manten dilatih bagaimana sungkeman yang baik, begitu. Jadi baik basahan maupun ngagem nyamping seperti ini tidak ada masalah sesungguhnya. Lalu mengenai gantal, ini adalah salah satu varian. Saya tidak berhak untuk mengklaim bahwa cara yang benar galangan gantal itu ini, yang lain salah. Tidak. Saya tidak akan menyampaikan seperti itu, tetapi memang paugeran di dalam keraton Kasunanan yang dicetak di buku untuk pembelajaran Pambiyawara di dalam keraton, memang tata caranya seperti itu, hanya satu, terkadang dua, ada sinuwun, era sinuwun tertentu yang pakai dua, tapi kebanyakan satu gantalnya. Lalu manten putri itu hanya melempar di kaki, namanya gondang kasih di kaki, karena bagi wanita kepada suami itu tidak boleh melebihi dari dada ke atas. Di dalam pedalangan, kalau yang klasik perangit dewa dengan denowo atau yakso, itu buto tidak boleh ngantem dada dewa. Di dalam dalang-dalang pedalangan itu kalau perang ada dewa tidak boleh ngantem ke arah dada, apalagi kepala. Itu dalang yang klasik loh ya. Tapi yang memang dalang-dalang sekarang tidak memperhatikan itu. Terkadang dewa barang diantem sirah ya, sudah karu-karuan. Tapi memang semula begitu, itu aja. Orang kena sak during tenggak bahkan begitu. Nah itu etikanya begitu, tidak boleh. Wanita tidak boleh menopo ya, bukan kok ini tidak emansipasi, tetapi ya memang begitu ajarannya. Sebagai makmum kepada imamnya. Nah itu mengingatkan kepada suami sebagai imam bahwa langkah kakinya dia harus baik karena dia sebagai pemimpin. Makanya gondang kasih. Kasih itu dari kekasih. Kekasih itu jeneng. Kekasih itu juga kliwon. Kliwon itu pasaran yang warnanya monco warno. Nah sebagai suami dia akan monco warno.
Sudah kalau dikusur lebih jauh lagi itu ke Siwa nanti, jauh lagi itu. Mungkin terlalu dalam kalau kita merbagi ke sana. Tetapi memang kasih itu Moncolarno berada di tengah. Dulur papat 5 pancer, siji kakang kawah, loro adi hari-hari, telu getih papat puser, tengahnya yang 5 itu kita pancernya. Getih warna merah, hari-hari warna ini, warna kuning, warna kita. Nah di tengah pancer sejak dalam kandungan sampai kembali ke surga itu Moncolarno. Nah kemudian manten kakung balang ke arah dada manten putri, karena wanita itu harus diingat oleh para suami, dia memiliki perasaan yang sangat peka dan baik. Dia banyak menggunakan perasaan, jagalah perasaannya, jagalah hatinya. Jadi memang hati secara anatomi itu dikaman di sini, tapi di masyarakat Jawa loro hatiku. Artinya di sini, bukan di sini. Padahal kalau tanya dokter dan anatomi, hati itu di sini. Nah contohnya begitu. Jadi memang hati di dalam budaya itu berada di dada. Kudu ngerti aten-atene bojomu, kudu ngerti atine bojomu, lan kudu ngati-ati ngomong bojomu. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ugio dan juga Pak Rohadi sudah menanyakan. Boleh dikasih gift-nya ya ke Pak Rohadi ya, sudah ya. Jangan lupa hadiahnya untuk Pak Rohadi. Selanjutnya satu lagi, mungkin ada lagi. Nama saya Miko dari Bowato, Perias. Saya mau pertanyakan Bapak Wigung tentang melepas keris tadi itu dari pihak keluarga pengantin kakung apa pengantin putri. Terus kenapa kerisnya itu taruh di depan jantung? Itu yang pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua itu untuk acara sakral, untuk tim dokumentasi itu diperbolehkan naik ke pelaminan apa tidak? Gitu. Untuk acara sakral, acara kucu, sungkem, kadang kan tukang foto tuh kadang naik ke panggung kayak gitu loh. Untuk acara sakral itu diperbolehkan apa enggak? Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih Mas Niko, boleh tepuk tangan. Pak Wigo, 2 pertanyaan dari Mas Niko. Inggih, matur nuwun. Yang pertama mengenai cara melepas keris, ya. Memang menjadi etika dan tata krama ketika sungkem itu tidak boleh ngagem keris. Apapun langkahan ya begitu, apapun kalau sungkem harus dilepas kerisnya. Lalu keris yang digunakan adalah keris branggah. Nuwun sewu, kalau untuk manten yang digunakan adalah keris branggah. Kalau Yogyo namanya ladrang. Jangan pakai yang gayaman karena ini dianggap upacara ageng, termasuk ukel bangutula. Ya, ukel bangutula itu adalah khas untuk pernikahan. Kapan lagi kita pakai ukel bangutula kalau tidak pas pernikahan, supaya tradisi dan ukel bangutula ini juga terpakai. Ngaten ya Bu Ratna ya. Nanti orang tidak lupa, oh ternyata punya Jawa punya ukel bangutula. Lalu yang melepas itu dari pihak putri, karena yang kagungan kerso itu putri. Kakung itu tamu, keluarga kakung itu hanya sebagai tamu. Nah nanti kalau boyong penganten ngunduh mantuk, bukan ngunduh mantu, ngunduh mantuk boyong pengantin. Tapi monggo kalau ada yang tetap udah ya bener itu yang ngunduh mantu, monggo ya. Jadi saya hanya memberikan beberapa referensi saja, tinggal nanti dipilih karena kita tidak berhak untuk mengadili masalah ini. Itu nanti pihak putra semuanya yang ngurusi. Nah ini panggih itu pihak putri, jadi termasuk yang melepas keris juga dari pihak putri. Lalu mengapa diletakkan di depan dada, di depan jantung? Sebenarnya bukan berawal dari jantungnya, tetapi ketika kita melihat dan merasakan ada gestur hormat kepada benda pusaka warisan budaya karya empu yang tidak setiap negara dan orang bisa membuatnya. Jadi bayangkan saja kalau kemudian melepas keris lalu dibawa begini, ya rasanya beda.
Membawa keris kalau dibawa beda rasanya. Membawa keris di sini dengan membawa keris di sini sudah beda lagi. Tetapi membawa keris di sini mungkin berlebihan, too much. Jadi yang wajar begini. Lalu mengapa begitu? Supaya nanti kalau mengembalikan juga gampang. Jadi bukan masalah jantungnya, tetapi gestur, sebuah rasa untuk memberikan penghormatan kepada karya budaya, di mana keris juga sudah diakui menjadi karya budaya dunia oleh UNESCO. Puas, Mas Miko? Ada yang masih terlewat? Terima kasih. Itu tadi yang masalah dokumentasi. Oh iya, dokumentasi. Dokumentasi. Tambahan juga, sebaiknya keris ketika dilepas tidak diletakkan di kursinya manten. Oh iya. Ya, itu. Sering saya melihat keris dilepas kemudian diletakkan di kursinya manten. Mantennya sungkem, kerisnya rubuh. Nah, jadi itu ya kurang bagus. Mohon ini menjadi bagian dari pergelaran. Jadi harus rapi. Lalu bagaimana fotografer? Ya memang agak sulit, Dimas. Kadang-kadang kita punya tempat yang sangat terbatas, punya tempat yang tidak memungkinkan. Kadang-kadang MC saja kegusur fotografer karena fotografer akan mendapatkan view momen yang baik, dan MC juga harus sadar mengalah, saya tak menjauh supaya tempatnya bisa dipakai fotografer karena memang sudut di sana itu untuk sungkeman pas. Dan oleh karena itu kita juga harus mengatur blocking seperti tadi saat menyerahkan Tompo Koyo Kacar Kucur tadi, ya kita mengatur blockingnya supaya fotografer itu punya posisi yang tidak direpotkan. Biasanya kan kemudian tidak diatur blockingnya. Manten, Tompo Koyo selesai, kemudian menghadap ayah ibu, menyerahkannya begitu. Lah fotografer kan bingung, montang mati, dia mau lari ke sana, lari ke sana. Akibatnya apa? Upacara jadi tidak khidmat. Coba kalau wedding organizer, perias, kemudian panitia dan sebagainya itu menyiasati untuk memberikan pelayanan kepada mitra kerja. Karena sukses sebuah acara itu tidak hanya karena saya, karena yang lain, karena bersama. Ini karya bersama. Kita harus menghargai semuanya, kita harus memberikan ruang kepada semua mitra kerja untuk bisa berkarya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dong, Ibu. Sudah ya, Mas? Oke, siap. Oke, ada yang lagi nanyakan? Monggo silakan, ada yang bertanya silakan. Baik, kami ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Budi Pretno, Ketua Umum Perkumpulan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia, IPAPI Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Harvey Melati Kabupaten Banyumas yang telah mengadakan pagelaran yang sangat beragam pada kesempatan sore hari ini. Dan kemudian kami ingin aturkan pertanyaan berikut untuk Ibu Randa Nun Sewu terkait dengan pagelaran adat busana peragaan manten tadi, agaman yang dikenakan oleh model ataupun peraga, salah satunya menggunakan agaman Langen Harjan. Beberapa kesempatan saat menyaksikan pagelaran, kalau pengantinnya menggunakan pengantin kakung menggunakan agaman Langen Harjan, seringnya menggunakan bukan kuluk kanigaran tapi menggunakan belangkon seperti pada umumnya. Apakah ini betul? Apa ini memang sesuai dan sebagainya? Mohon arahan dari Ibu Randa. Terima kasih Matur Semadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Monggo, langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan saya. Jadi yang kami sampaikan tadi adalah pengembangan dari tata rias pengantin Solo Putri, di mana kalau Solo Putri Pagem itu memang memakai beskap Langen Harjan. Kemudian kalau untuk tata rias pengantin Solo Putri berkerudung paes memakai sikepan alit tanpa gim atau payet di beskap pengantin prianya, seperti itu. Dan kesepakatan ini sudah dibakukan dengan menghadirkan Ketua DPP Harvey Melati dan Ketua Konsorsium Besar dari Jakarta pada waktu itu ke Semarang 2 tahun yang lalu, dan ini sudah dibakukan, sudah
bisa diuji kompetensikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Dan untuk menciptakan tata rias ini sebelumnya kami dari DPD Harfi Melati dan Subkonsorsium Jawa Tengah soan ke beberapa pria sepuh di Surakarta, kemudian ke Gustimu itu, dan beliau pada waktu itu mengapresiasi monggo silakan dari Harfi Melati untuk mengembangkan tata rias ini karena memang kenyataan di masyarakat membutuhkan untuk kita memberikan satu solusi untuk pengantin-pengantin yang berhijab. Jadi memang pada waktu itu kita tidak asal dengan menciptakan tata rias ini, tapi memang sebelumnya kita sudah berkonsultasi dengan beliau-beliau yang lebih mengetahui tentang tata busana untuk pengantin Solo. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Pak Budi, puas ya? Siapa? Boleh lagi tanya dia penjelasannya mau tanya, boleh sebelah sana tuh, dibantu untuk mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Margoyo Tirta, MC dari Pucuk Gunung Gemelar. Izinkan saya bertanya kepada Romo Wigung Pratsoko. Sebelum saya bertanya, ada cerita di mana ini sering kita jumpai di sini, Romo, bahwa pegelaran yang baru saja tergelar acara ini adalah dalam konsep acara di rumah mempelai putri, begitu kan? Sementara kita di sini sering menghadapi manakala acara di tempat temanten putra, akan tetapi perjalanan acara sama persis seperti halnya acara di temanten putri. Jadi temanten putri dihadirkan terlebih dahulu, disusul kehadiran temanten putra masuk acara panggih, untuk kemudian ayah bunda dari mempelai putra yang notabene di rumah sendiri tapi ditempatkan di sebelah kiri. Di sebelah kiri temanten, tidak di sebelah kanan temanten. Hal tersebut kadang-kadang saya komunikasikan dengan perias, akan tetapi tidak semua perias juga dapat memahami konsep acara yang seperti itu. Untuk itu mohon solusinya, atau mungkin Romo bisa memberikan pencerahan sebuah konsep acara yang paling ideal manakala acara dilaksanakan di tempat mempelai putra dengan adat upacara penuh. Itu yang pertama. Beberapa pertanyaan lain telah diwakili oleh teman-teman saya. Kemudian yang terakhir, Romo barangkali berkenan, sebenarnya saya ingin menyaksikan, mendengarkan bagaimana Romo nyondro Candran temanten versi Romo Wigung Pratsoko dalam bahasa Jawa. Kalau tadi untuk kepentingan presentasi saya memahami agar pesan lebih tersampaikan, akan tetapi kalau Romo berkenan, saya kepengen mendengarkan bagaimana Romo nyondro tentang perjalanan temanten. Terima kasih Romo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo, monggo dijawab yang pertama, dan yang kedua diminta ya lebih tepatnya ya. Kalau berkenan, monggo Romo. Inggih, wani piro? Wani piro? Buatan kucing. Ya supaya tidak ngantuk saja. Inggih, nuwun sewu, terima kasih. Kalau kita sebenarnya mudah sekali kan Mas Dimas. Kalau kita kemudian berpikir bahwa ini acara panggih, maka di tempat manten kakung pun ya aturan panggih. Sing ngragati bapake manten kakung pun ya aturan panggih, harus patuh begitu. Kita harus memberi pengertian dan edukasi seperti itu. Memang benar yang disampaikan, saya juga sering mengalami bahwa sing ngragati semua pernikahan itu pihak putra. Nah, apakah terus saya jadi tamunya pihak putri? Nah, gitu. Tapi sebenarnya simpel kalau kita kembalikan bahwa panggih itu adalah acara pihak putri. Jadi ya kalau ada panggih harus mematuhi upacara panggih itu. Jadi kita panggih ya tetap di rumahnya manten putra padahal ini ya. Manten putri dengan orang tuanya ya seolah-olah datang dulu gitu. Lalu kemudian manten putra dengan orang tuanya seolah-olah seperti menjadi tamu, lalu panggil, lalu
nanti metruk besan ya begitu, yang dipetruk malah yang kagungan rumah yang punya rumah malah jadi tamu. Dan memang aturannya begitu, harus kita lakukan kalau kita memang mau panggih gitu. Lalu ketika panggih juga yang kagungan rumah di pihak kakung, padahal ini itu ya di sebelah kiri dulu, yang di sini ya haknya pihak putri meskipun yang ragati besan kakung ya, lalu di rumahnya kakung. Nah nanti kalau ini setelah kacar kucur ya, kacar kucur dan sebagainya ya diserahkannya kepada ibunya manten putri, bukan ibunya manten kakung, meskipun itu di rumahnya bapak ibunya manten kakung, meskipun yang ngeragati bapak ibunya manten kakung, karena ada filosofi yang khusus di sana bahwa ibunya manten putri itu dikaruniai Gusti Allah menjadi perantara, di rahimnya terlahir anak perempuan yang diberi nama siapa, kemudian setelah gede menjadi amanahnya lelaki yang dicintainya itu gitu. Jadi Tuhan menghadirkan pendamping hidup bagi lelaki itu dari rahimnya ibunya manten putri, maka yang diberi pisungsung untuk tompo koyo atau kacar kucur itu ibunya manten putri. Demikian penghormatan kepada ibunda karena beliau telah dikaruniai kepercayaan oleh Gusti Allah melahirkan anak perempuan yang kelak kemudian kita ketahui menjadi istrinya Mas Anu. Jadi tetap kepada ibunya, bukan kacar kucur terus kepada ibunya manten kakung. Nah nanti kalau sudah mau resepsi, kita yang ngaturnya pelan-pelan, pura-pura foto berenam, kemudian foto setelah foto berenam terus dilukir, jadi tidak malu kan. Tidak malu yang pihak putri nanti dikembalikan ke sebelah kiri, yang kakung kemudian diaturi ke kanan. Tetapi memang awal sudah harus diberi edukasi, Pak nanti begini, dan supaya terlihat bagus, tidak saling mempermalukan, nanti ketika begini akan kita pindah. Jadi keselamur, tidak kemudian frontal dan membuat satu dengan yang lain merasa tersinggung. Caranya seperti itu. Lalu yang kedua, Mani Piro tadi tuh. Mani Piro tadi ngomong. Iya, baik, terima kasih. Sebelum ke sana mungkin pertanyaan yang lain dulu supaya ini tidak bongkar-bongkar. Oke. Nanti sekaligus saya ingin menunjukkan, atau mau sekarang sudah ada yang tanya lagi? Mau ada yang tanya lagi sebelum nanti mungkin Romo ada Romo. Nanti di akhir ya. Saya ngaturi ini ya supaya ini tenang dulu. Oke, baik. Baik. Boleh hadiahnya diberikan, silakan untuk berikutnya. Dari Banjar, Mas. Dari Banjar atau dari sana? Oh, dari Angka dulu. Oke, Mas Judi. Sabar ya, Mas ya. Sebelah sana dulu, monggo. Perkenalkan namanya dan dari mana, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili dari Piranti Kroya ingin menanyakan. Yang pertama saya ingin tanyakan, biasanya untuk upacara adat di daerah saya, walaupun memakai solo basah, itu tetap ada pedotan ayam. Tadi yang saya lihat tidak ada pedotan ayam. Apakah dengan adanya pedotan ayam maupun tidak ada pedotan ayam itu sama saja untuk upacara adat Solo Basah? Itu yang pertama saya tanyakan. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, untuk kembar mayang itu kan menjadi ciri khas pengantin gadis dan perjaka. Tapi apabila salah satu pengantin itu mungkin janda ataupun duda, apakah tetap ada garu mayangnya ataupun tetap ada pijakan telurnya? Mohon maaf karena saya terkadang mendapatkan klien yang janda ataupun duda gitu. Terima kasih waktunya dan terima kasih kepada Bapak Wigung dan Ibu Haji Ratna. Mungkin cukup sekian yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pedotan bisa saja dilakukan. Yang di sini kita sampaikan itu adalah sesuai judul bahwa
Tata rias pengantin, seminar dan pagelaran gaya Surakarta. Saya sebenarnya lebih setuju kalau bukan gaya Surakarta tetapi adat Surakarta. Nah, itu kalau kita bicara Surakarta, nuwun sewu, ini kemudian melebar sedikit. Itu ada dua konsep yang dalam pikiran kita. Satu, konsep perjanjian Giyanti. Surakarta, Keraton Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta. Nah itu memang wilayahnya terpencar-pencar. Banyumas ikut sini, nanti Kebumen ikut Yogyo, lalu Purworejo ikut Solo dan sebagainya. Itu dipecah-pecah begitu memang. Itu yang pemahaman pra kemerdekaan. Kemudian pemahaman setelah kemerdekaan ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ada Provinsi Jawa Tengah. Kalau kita berbicara Provinsi Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta, itu kan ada Bantul, ada Sleman, ada Kulon Progo, ada Gunung Kidul, ada Kodia. Lalu kemudian di sini ada seminar judulnya Pengantin Adat Yogyakarta. Saya tidak mungkin menyampaikan upacara panggih pengantin Bantul atau yang lain, karena ketika saya menyampaikan upacara panggih Bantul, kemudian yang Sleman, loh aku ya Yogyo, Gunung Kidul, aku ya Yogyo. Jadi lalu semua merasa memiliki Jogja, merasa mengaku Jogja. Tetapi kalau paugerannya keraton, maka tidak ada keraton lain selain Keraton Yogyakarta. Solo yengaten, ketika kita berbicara seminar, ya yang kita sampaikan adalah Surakarta dalam pengertian Keraton Surakarta Hadiningrat. Karena tidak mungkin saya menyampaikan seminar dan pagelaran upacara panggih adat Surakarta, tetapi saya menyampaikan panggih adat Sragen, panggih adat Semarang, Boyolali, apalagi panggih menurut Buririn, ini panggih menurut Pak Tarko Bandrio. Wah, nanti MC yang lain bisa, aku ya berhak, tetapi kalau Keraton Surakarta tidak ada lagi keraton yang lain. Jadi itu menjadi sumber dari kebudayaan yang kita pakai. Mengapa kemudian acuannya Keraton Jogja dan Keraton Solo? Karena Keraton Jogja dan Keraton Solo masih ada. Beda dengan kalau kita pagelaran upacara panggih pengantin adat Semarang, nah itu agak repot. Nanti masing-masing perias pasti ngeklaim, saya yang lebih Semarang, oh saya yang Semarang. Nah itu bedanya. Sebenarnya Solo dan Jogja akan menjadi lebih mudah karena masih ada keratonnya, masih ada bukunya, masih ada referensinya yang sangat mudah kita dapatkan. Ngaten. Ya, mengapa ini kemudian saya sampaikan seperti ilmu dasarnya. Tetapi bila ada pengembangan di daerah-daerah boleh, sah. Tetapi di dalam seminar dengan judul Panggih Pengantin Adat Surakarta, saya tidak berani menyampaikan adat yang ada pedot mangga, menarik ayamnya itu. Tetapi bukan berarti di lapangan ketika kita melayani klien itu salah, tidak, boleh selama di daerah itu dianggap wajar dan disepakati oleh semuanya. Terima kasih. Yang kedua, Bapak Kepala Mayang apabila pengantinnya ternyata sudah berstatus Pak D atau Pak L. Aku ngerti enak sing tersinggung. Oh, boten Pak, boten mireng kok, boten mireng. Enggak Pak, nggak dengar Pak, nggak dengar. Besok nggak pakai kembang mayang, pakai kembang yang lain. Iya, matur nuwun. Nah, inilah kearifan lokal yang luar biasa di dalam budaya Jawa. Ketika mantennya itu sudah janda, maka pembawa acara tidak perlu menyampaikan, Bapak Ibu ingkang kula hormati, perlu kamuningan bilih mantenipun putri menika sampun rondo. Sebaliknya begitu, ketika manten kakungnya itu sudah pernah menikah, ya tidak perlu pembawa acara kemudian menyampaikan, menika monggo dipun presani manten kakung ingkang sampun duda. Cukup diberi lambang itu, tamu-tamu sudah paham.
Oh, ngono. Nah, itulah makanya kearifan lokalnya itu di situ. Makanya hati-hati dengan kembar mayang, jangan sembrono, karena salah menempatkan kembar mayang dan tidak menggunakan kembar mayang bisa, tidak harus loh ya, bisa dipahami oleh orang-orang yang paham tentang apa sih kembar mayang, menjadi pemaknaan yang berbeda dengan kenyataannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti begitu Anarko? Ya, paham. Baik. Jadi memang dasarnya ini kembar mayang itu menggambarkan bahwa pengantin putri dan pengantin pria adalah seorang janda dan seorang gadis. Ketika sudah duda dan janda berarti tidak perlu pakai kembar mayang. Masyarakat tamu undangan itu sudah paham. Oke, baik. Nah, begitu kan ya? Luar biasa. Iya. Oke, boleh kita satu lagi mungkin? Maka menurut saya, maka tadi saya sampaikan hiasan serupa ini itu ada 3 macam. Megar mayang, kembar mayang, dan gagar mayang. Yang mati sebelum menikah ada bangunan hiasan seperti ini, namanya gagar mayang. Kalau sudah menikah tidak perlu pakai ini, karena ketika menikah dia gadis perjaka ditandai dengan kembar mayang. Itu ada kaitannya, nanti kalau digeledah, dipelajari, budaya itu berkait satu dengan yang lainnya. Begitu, baik. Jadi tidak kembar mayang, kalau sudah duda 3 kali, nanasnya 3. Itu enggak. Bahaya ya, nanasnya 3, kalau udah 3 kali. Itu, jadi tidak masalah sudah. Oke, baik Pak. Iya, Oke, silakan, ada lagi mau tanya tadi? Satu lagi ya Mas Juna. Mas Yudi tadi sudah menunjuk dari tadi, monggo. Satu penanya lagi. Kami juga ingatkan untuk peserta seminar ada beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa belum mengambil goodie bag. Misalkan tuh bisa konfirmasi dengan panitia untuk bisa mengambil goodie bag untuk beberapa tamu atau seminar yang belum mengambil, ya. Oke. Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Subaga dari Banjarnegara. Ya. Dalam hal ini saya mau bertanya kepada Romo dan juga Ibu Ratna Dayati. Nanti monggo mohon dibantu jawabannya. Kebetulan ini adalah paugeran kedua kali Bang Romo. Kita ikut untuk paugeran waktu yang lalu di Yogyakarta dan hari ini di Purwokerto. Yang saya tanyakan tentang ubu rampe kacar kucur. Dalam hal ini uang receh atau uang koin, karena di tempat kami masih simpang siur berapa jumlahnya yang dibutuhkan untuk keperluan kacar kucur. Mungkin dari kami itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sinten ingkang badhe jawab. Terima kasih. Untuk Tompo Koyo itu sebutan manten Yogyakarta. Jadi kalau penjenengan melihat nanti mantennya itu ngagem adat Yogyakarta, MC ya jangan menyebut kacar kucur, supaya kroso ngayuk jani pun penjenengan menyebutnya upacara Tompo Koyo. Sebaliknya kalau manten yang ngagem Surakarta, penjenengan mengatakan upacara kacar kucur. Itu lebih masuk kepada adatnya, kepada regionalnya, Lalu isinya apa? Isinya adalah biji-bijian. Isinya ada beras, ada dele hitam, dele kuning, ketan hitam, ketan putih, kacang tolo, kacang bawang, kacang tanah, kacang tolo, kacang menopo ya, kacang merah itu, semua kacang-kacangan. Tapi jangan kacang bawang ya. Kacang telur juga nggak boleh. Lalu ada kalau dulu ada yang 27 macam benih atau 25 macam benih. Mengapa? Karena selawe itu selangkung. Muga-muga dadi wong kang linang.
kangkung, katanya begitu. Tapi sekarang ya sulit mungkin mencari benih 25 macam benih. Lalu itu interpretasinya monggo nanti bisa diberi muatan-muatan yang berbobot. Muga-muga tuwuh wijining katresnan dan sebagainya misalnya. Lalu receh, jumlahnya tidak ada ketentuan jumlahnya harus berapa, tetapi receh, uang cering, uang logam. Jangan pakai uang gambar Soekarno-Hatta atau dolar. Jadi hanya cering saja. Karena filosofinya jagat iki ora ono akeh tanpa setitik. Tidak ada yang banyak tanpa dimulai dari sedikit, tidak ada yang besar tanpa dimulai dari kecil, tidak ada yang pintar tanpa dimulai dari belajar, tidak ada kemuliaan tanpa kerja keras, tidak ada, banyak sekali bisa kita ambil dari sana. Maka uangnya kecil, mengingatkan kepada kedua mempelai harus berhemat karena tidak ada 1 juta kalau kurang 1 sen, misalnya begitu. Nah, lalu yang ketiga isinya adalah empon-empon. Ya ada jahe, kunir, lempuyang, lalu temulawak dan sebagainya. Delingo bengle. So angel nggih Mas Tarpo. So dinglo. So selip delingo bengle itu memang empon-empon yang sangat terkenal. Kalau anak rewel itu dipupuk pakai delingo bengle itu mari dulu begitu banyak dipakai. Nah, itu empon-empon. Intinya rempah-rempah. Lalu ada bunga sri taman atau setaman, mawar, melati, sama kantil. Ini kok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Jadi jumlah koin tidak harus ada rombongan tertentu. Iya. Penanyanya mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak bisa memberikan lagi waktu untuk bertanya lagi. Nah, baik, terima kasih Romo Wigung, terima kasih Ibu Ratna sudah berkenan hadir dan juga memberikan, kalau kata Bu Ratna, sharing ilmu. Betul. Iya, berbagi tentang apa yang diketahui oleh beliau-beliau yang luar biasa, pakar-pakarnya, kepada semua yang hadir di seminar kita di siang hari ini. Untuk memberikan semangat, boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangan untuk semua. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Wigung, kepada ini. Mungkin sebelum pengantinnya akan ini, tadi yang terakhir Pak Wigung kan masih punya hutang. Nyondro tadi ya kan. Terus nanti juga kita akan tampilkan parade fashion show untuk pengantin kita. Ya, ada 4 pasang pengantin tema Surakarta. Betul. Ya, nanti setelah Bapak Dr. Wigung nyondro. Oke, monggo. Baik, matur nuwun. Supaya tidak jadi hutang nanti ditagih di akhirat ya. Izinkan nuwun sewu, bukan menggurui, bukan keminter, karena saya kebetulan harus berada di sini, jadi harus menyampaikan apa yang menjadi keinginan teman-teman. Saya mencoba pada prinsipnya, menurut pendapat saya, nyondro itu tidak perlu berlebihan. Dan kita untuk bisa nyondro itu harus mengerti agemannya manten. Maka MC harus belajar busana pengantin. Jangan sampai MC tidak tahu ageman manten itu apa, ini apa. Lalu karena macam-macam, nanti Solo itu ada basahan, ya, ada kanalindran, ada Solo Putri, Kasatrian, yang tadi Bu Ratna. Ya, banyak lagi Bu Ratna lebih perso. Jogja ada Paes Ageng Kebesaran, ada Paes Ageng Jangan Menir, ada 2 ini yang baku, ada Paes Ageng Kanigaran, ada Jogja Putri Malam Selikuran Ageng. Ketika tanggal 21 bulan puasa itu pangeran-pangeran ke masjid dengan istrinya, agemannya seperti itu, lalu di luar dijadikan busana pengantin, tapi di dalam keraton tidak pernah menjadi busana pengantin. Di dalam keraton Jogja yang digunakan hanya atem menika untuk Surakarta, lalu untuk Yogyakarta Paes Ageng Keprabon atau sama dengan Paes Ageng Kebesaran atau sama dengan Paes Ageng Basahan, dan Paes Ageng Jangan Menir. 2 itu yang digunakan. Jangan Menirnya untuk resepsi. Nah, lalu ada Jogja Putri Agustusan. Itu apa? Agustusan itu bukan pakaian yang dipakai untuk 17 Agustus, bukan. Dulu
HB8 itu punya sahabat dekat Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina itu ratu paling kaya sedunia pada zamannya. Kalau ulang tahun, kemudian Jogja juga ada yang kadang-kadang mengirim pangeran-pangeran ke sana, agemannya itu Agustusan. Karena ulang tahun Ratu Wilhelmina itu tanggal 30 Agustus. Itu untuk memperingati ulang tahun Ratu Wilhelmina, lalu dijadikan busana pengantin untuk Yogyakarta. Dan pernak-perniknya, perhiasannya bagaimana, tunduk mentulnya bagaimana, itu harus dikuasai oleh MC supaya bisa nyondro, dan bagi tamu itu ada manfaatnya, mengenalkan busana-busana pengantin kita. Contoh sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Nuwun sewu pengantinnya bisa maju ke depan, karena saya hanya akan membaca apa yang ada dikenakan oleh pengantin. Gendingnya Langen Gito Serina Lendro, coba Mas Emen. Ya, pelan-pelan nanti ke sana. Itu Jawa Digong mulainya. Untuk ladrang itu dikenong pertama. Jadi tidak seenaknya sendiri untuk nyondro, ada paugerannya. Boleh dengan kombangan. Kombangan itu ikut nadanya gamelan. Misalnya, pawiwahan dauping temanten muga langgeng lestari bisa panjang bisa pendek. Sebentar lagi gong. Kalau ke Tawang kita masuknya di gong. Nah, tok, lah. Sorot sumunar tejane hanelai. Anenggih sri temanten kanthi busana paes basahan. Kawuryan temanten kakung dedeg hangringin sungsang. Panawak tirta guwaya tejo. Pengageman kuluk matak biru mutiara. Rinenggo pelisir mewah nyamat winangun sekar cengkeh. Sumping sekar melati sang-sangan ulur-ulur. Langkingan warangka branggah ukiran hanunggak semi sinampiran uncen-uncen sekar melati pangageman kampuh sinerat hawujuh kampuh pules alas-alasan balumbangan awarni petak binambar awarni wilis sinerat buron wono ingkang hawujud kidang gajah lan dwi panggo dadi pepeleh umat pemanten tebih saking hampek hatigang hatigung hatiguna hatigang kaya hampeking kidang ngendhelake dumeh banter playune hatigung kaya hampeking gajah ngendhelake dumeh gedhe awake adiguna kaya hampeking sarpa ngendhelake dumeh mandi wisane. Dene temanten putri rinenggo paes ing hawujud penunggul minangka gajahan. Penapit winangun mudhuk kanthil
penitis wiwah godhek hanudut turi rekmo hawarni wilis kelandut cemeng ukel bokor mengkurep rinajut sekar melati rinun cecakrik kawung kinancing garuda mungkur junduk mentul cacah songo dadi palampita mobak musik kang babahan hawa songo ayu rahayu rahayu niskala langgeng lestari gawing sing kemanten donya mekaning belahan Purna kiraping temanten coba didekatkan ke ayat-ayat kira-kira menit kelima mungkin. Tutup momong putra lan wayah sinom songan karaharjan Gombali itu mengarah kepada jatuhnya kenong sebuah gending. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Romo Ibu, luar biasa sekali sudah dilunasi hutangnya. Baik, kita akan lanjutkan campur, tapi sebelumnya monggo untuk Romo Ibu dan Ibu Ratna untuk bisa kembali duduk di kursi VIP. Kita akan lanjutkan acara selanjutnya, monggo. Terima kasih sekali lagi untuk terima kasih matur nuwun untuk Dr. Wigung Prasongko dan juga Ibu Hajah Ratna Hidayati, untuk Bapak Krisan dan juga Pak Mengku Ganti. Nggih, monggo untuk bisa turun dari pelaminan, silakan. Sing paling mayar iki Pak Didi dari Desa. Rawuh lenggah disungkemi rampung. Baik Pak, ya. Dan juga semua yang hadir di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan satu fashion wedding show. Betul. Ada petasan pengantin tema Surakarta. Betul. Dan juga persembahan dari seluruh peserta yang telah menampilkan sedari tadi pagi. Tadi ada dari Era Waluyo, kemudian dari betul, Sari Amalia, betul, dan Indah Husnul, kemudian juga dari Harfi Melati Banyumas. Kita akan tampilkan kembali untuk bisa mereka berjalan di depan Ibu semua untuk memperlihatkan. Dan kita bersama menyambut wedding show tema Surakarta.
narasumber kita yang Bapak berkenan untuk bisa naik ke atas Ibu panggung. Hajah Ratna Hidayati. Betul, kami undang Bapak Wigung Prasongko, Ibu Hajah Ratna Hidayati dan juga Ketua DPC Harpi Melati Banyumas. Iya. Ibu Ririn, monggo. Kami undang untuk boleh naik dari depan. Monggo, saking ngajeng. Bapak dari depan, monggo. Wah, ini Pak Wigung diapit dua wanita yang luar biasa. Oke. Ini Aturan hampir sedang. Ini Ya. Pak Wigung tadi kita tidak melihat kita juga bergandengan Iya. gini Pak Wigung tadi kita berdua Gitu, Pak. begini. Oke. Oke. Ya. Baik. Luar biasa Pak Tarno. Ya, Beliau ini adalah banyak ilmu yang sudah diberikan oleh beliau. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Betul. Kita bukan dari sosis kan mungkin minta difoto soalnya. Oh, iya. Kita harus di samping Oh, sini. iya. Biar juga kita bisa difoto bareng dengan Betul. orang-orang yang luar biasa. Ya. Baik, dan sudah sampai di penghujung acara kita. Tapi sebenarnya kami ingatkan kembali untuk para peserta seminar yang belum mengambil goodie bag, untuk bisa langsung ke meja registrasi. Kemudian juga untuk Bapak Ibu di depan sana ada beberapa vendor yang sudah standby dari pagi. Mulai dari pernak-pernik perhiasan pengantin, kemudian ada baju-baju juga dari beberapa vendor yang juga bisa Bapak Ibu lihat. Dan mungkin juga dilarisi. Bukan hanya dilihat Mas Juna. Dilarisi, Pak. Dilarisi. Itu yang paling penting. Ya pasti lah. Kemudian kita masih ingin berlama-lama. Banget. Saya pengen sampai besok. Ya sampai besok ya. 24 jam. Tapi ada patah, ada pertemuan, ada perpisahan. Betul sekali. Akhirnya kita sudahi acara seminar dan pagelaran Tata Rias Pengantin Gaya Surakarta. Betul, tapi sebelumnya akan ada penyerahan dulu hand bouquet dari teman-teman Harpi untuk narasumber. Mungkin yang mau silakan. Ya, kami persilahkan kepada dan juga Bu Ibu Ida Ida dari Ulia Wedding sebagai Ketua Panitia. Betul sekali. Silakan kepada narasumber Pak Wigung Prasongko, kemudian kepada Ibu Hajah Ratna Hidayati diserahkan spesial untuk Putra. Ini luar biasa. Ikut berfoto. Terima kasih, mau berfoto silahkan. Iya. Jun. Ya. Ngesuk nyong hand buketnya apa ya? Lumayan menang foto ya. Orang ya, enggak boleh ya. Tapi kayaknya Pak Tarko sengaja besok loh, biar udah masih pada kumpul. Bos, diam. Oke. Rahasia. Baik, sampai kita di penghujung acara kita hari ini Pak Tarko. Kita mau ucapkan terima kasih dulu nih untuk semua vendor sudah luar biasa support kita. Iya, tanpa vendor acara ini tidak semeriah ini Mas. Betul sekali, tanpa support dari vendor-vendor. Berikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya. Betul sekali. Kepada Al Production, Asmara Loka, Aspedi DPC Banyumas, Ayu Romce, Bang Surya Yuda, Brother Indonesia, Butik Pesona, Dapur Naila, Dita Wedding, Dimas Aditama, Java Wedding, Eka Sari, Endah Husnul, Enggal Printing, Era Waluyo, Eudaimoniadi, susah banget kalau dipakai Visal ini. Fotografi, Ida Salon, Jaka Febrian, Jelova, Juna Osman MC, Kawitan Putra S, Lauren Kebaya, Lestari Cipta Makmur. Terima kasih untuk Lestari Wedding. Terima kasih untuk LKP Dita, LT Pro, thank Main you. Video, Wasabi Cafe, Mega Glor Yo, Miracle Foto, Najwa WO, Oka Juna Foto, Permata Dekorasi, Prima Vision, R Rumah Makan Ikan Dewa, RD Dekorasi, Savia Elases, Sangat Alamansa, susah banget ini. Oke, Selona Puting, Sri Sekar, Tarko Banduyo, Tes Fotografi, Teddy Jilbab, Toko Mas Berkah, Ulia Wedding, Ulia Tenda, WP Aksesoris. dan Widi Sanggo serta semua vendor sudah Terima kasih luar biasa. semuanya. Ini untuk seluruh peserta seminar.
hadir yang luar biasa. Yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih Papat Mas yang luar biasa, Papi yang luar biasa, Harpi Melati, sahabat-sahabat semua yang hadir di sini. Luar biasa. Saya Juna Usman. Saya Tarko Bagrio. Mohon maaf apabila ada banyak salah dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Persembahan dari Dea. Selamat siang semuanya. Joget bareng ya. Joget bareng boleh juga banyak. Yo. Setelah ini dilanjut dengan sesi foto. Bagi peserta seminar yang berkenan untuk berfoto dengan para narasumber dan juga kepada para model, nanti kami persilakan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Ku jadi cerita kalau cinta berkorban, tak perlu dicinta. Surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau mau. Meski tanpa pandang menyapa sabdaan membelum juga satunya kisah kita. Tangannya boleh Ayo kita semuanya cintaku tentu harap yang tak ada, pilihan nada asmara itu kembali ke masa remaja, serasa kami dan pernah yang ku mau kau untukmu, meskipun kau tak rindu engkau aku suka, aku ingin cinta. dikasih info mas. Meskipun hidup ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin-lilin kecil pun merayu bijak. Sekali lagi ya. Hatimu harus berbalas, cintaku bertepuk harap yang tak ada, pilihan nada asmara itu kembali ke masa remaja, serasa kali dan pernah yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu engkau aku suka. Ya, sahabat-sahabat dari Harpi Melati yang mau berfoto bersama silakan. Ya, silakan dari Harpi Melati terlebih dahulu dan berikan kesempatan berfoto bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, pilihan nada asmara itu kembali ke masa remaja, serasa kami dan pernah yang ku mau kau untukku,
Harpi Melati, sahabat-sahabat dari Papan Mas, nanti akan memberikan kesempatan untuk foto bersama pula. Silakan Bapak Budi Prayitno CS. Monggo Mas Har, Mas Buku, Mas Gofar, Mas Budi, minta waktunya sejenak. Kami ingin mengabadikan momen bahagia. Kita rayakan penuh dengan sukacita atas kesuksesan seminar hari ini. Rayu dan Bagir Bagus, silakan foto bersama. Peraga Manggolo, Peraga Putri Domas, silakan berfoto. Ayo Mas Mas Cipto, Mas dirubah status Masek. Mas Budi, saya jangan ditinggal. Kita bareng, lupa nanti saya ditinggal. Pengurus Harpi yang berseragam, silakan. Ayo Ibu, foto bersama.